Hai Sobat Ekonomi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ananda Fitri Nuridayati. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kegiatan ekonomi distribusi. Let's go! Belajar apakah kita hari ini? Apa ya? Nah, sebelum masuk ke dalam kegiatan belajar kita pada hari ini, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami pengertian kegiatan distribusi. Yang kedua, memahami tujuan kegiatan distribusi. Yang ketiga, memahami fungsi-fungsi kegiatan distribusi. Yang keempat, memahami faktor-faktor kegiatan distribusi. Yang kelima, memahami pihak-pihak kegiatan distribusi. Dan yang terakhir, memahami mata rantai kegiatan distribusi. Pengertian dari kegiatan distribusi itu sendiri adalah, distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau memindahkan barang ataupun jasa hasil dari produksi oleh produsen agar dapat sampai dan dapat dikonsumsi oleh konsumen. Nah, distribusi memegang peranan penting karena tanpa adanya kegiatan distribusi ini, barang ataupun jasa yang diproduksi tidak akan bisa dikonsumsi oleh konsumen itu sendiri. Next, tujuan dari distribusi adalah yang pertama, membantu menyalurkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Seperti pengertiannya tadi, jadi tujuan distribusi itu membantu menyalurkan barang ataupun jasa hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Nah, yang kedua, mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Yang ketiga, membantu produsen untuk menjualkan barang yang mereka ciptakan. Nah, yang keempat, membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oke, next. Fungsi dari kegiatan distribusi adalah yang pertama itu ada fungsi pengangkutan atau transportasi. Nah, pada umumnya tempat kegiatan produksi itu berbeda dengan tempat tinggal konsumen itu sendiri. Nah, perbedaan tempat itu harus diatasi dengan adanya kegiatan distribusi ini. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin majunya teknologi, kebutuhan manusia pasti akan semakin bertambah. Nah, hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan itu akan semakin besar ya. Nah, sehingga membutuhkan alat transportasi atau pengangkutan. Nah, di sini alat transportasinya bisa berupa mobil pickup atau mobil biasa, kapal, truk, ataupun lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada penjualan atau selling. Di dalam pemasaran barang, selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Nah, pengalihan hak dari tangan produsen kepada tangan konsumen dapat dilakukan oleh penjualan itu sendiri. Dengan adanya kegiatan ini, maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut. Oke, masih ke dalam fungsi distribusi. Selanjutnya ada pembelian atau buying. Nah, kalian pasti juga sudah mengerti kan apa itu buying? Nah, setiap penjualan itu berarti kita harus juga ada kegiatan pembelian. Nah, jika penjualan barang dilakukan oleh produsen, maka kegiatan pembelian atau buying pasti dilakukan oleh siapa? Ayo. Betul, dilakukan oleh konsumen itu sendiri. Nah, karena konsumen itu orang yang membutuhkan barang, jadi mereka akan melakukan kegiatan beli ini. Nah, next ada penyimpanan atau storing. Sebelum barang-barang tersebut disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan terlebih dahulu. Nah, dalam menjamin kesinambungan ataupun keselamatan dan keutuhan barang itu sendiri, perlu diadakannya penyimpanan atau pergudangan. Jadi, barang-barang yang telah diciptakan oleh produsen itu dilakukan pergudangan tersendiri, biar barang tersebut itu lebih tahan lama. Nah, fungsi selanjutnya itu pembakuan standar kualitas barang. Di dalam kegiatan jual beli barang, itu banyak penjual maupun pembeli yang selalu menghendaki adanya kekuatan mutu, ketentuan mutu, jenis dan ukuran barang yang akan dijual belikan. Nah, oleh karena itu, perlu adanya pembukuan standar kualitas barang itu sendiri, maupun kualitas barang yang akan diperjualbelikan.
Nah, pembakuan atau biasa disebut standarisasi barang ini itu dimaksudkan agar barang yang akan dipasarkan atau disalurkan sesuai dengan harapan konsumen itu sendiri. Nah, selanjutnya ada penanggung resiko. Nah, pada saat kegiatan distribusi, maka seorang distributor itu tentunya akan menanggung resiko barang yang akan diedarkan. Nah, pada zaman sekarang, menanggung resiko itu bisa dilakukan dengan secara kerjasama atau perjanjian oleh lembaga atau perusahaan asuransi. Karena jika barang yang kita kirimkan itu rusak, jadi resiko tersebut itu akan lebih kecil. Dan jika kita asuransikan barang tersebut, jika terjadi kerusakan, biasanya barang tersebut akan diganti atau diasuransi. Oke, next. Fungsi tambahan distribusi. Ada menyeleksi. Nah, kegiatan menyeleksi ini sendiri itu diperlukan untuk distribusi hasil pertanian dan produksi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha. Nah, yang selanjutnya ada mengemas. Nah, untuk menghindari adanya kerusakan ataupun hilang barang dalam kegiatan pendistribusian, maka barang itu harus dikemas dengan baik agar lebih terorganisir gitu loh barangnya. Next, yang ketiga ada memberi informasi. Nah, untuk memberikan kepuasan yang maksimal kepada konsumen, produsen pastinya perlu memberikan informasi yang cukup kepada konsumen itu sendiri, yang informasi tersebut itu bisa membuat konsumen itu yakin untuk membeli barang tersebut. Nah, biasanya memberi informasi ini bisa melalui iklan ataupun endorsement ataupun berbicara secara langsung. Tapi di zaman sekarang pastinya tentu saja kita menggunakan iklan, karena di zaman era digital seperti ini iklan itu udah merajalela ya teman-teman. Nah, hal tersebut bisa sangat menguntungkan produsen untuk memberi informasi kepada konsumen yang nantinya akan membeli barang-barang produk mereka. Oke, next. Kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi. Yang pertama itu ada faktor dari pasar. Nah, kegiatan distribusi itu dipengaruhi oleh pembelian konsumen, yaitu jumlah dari konsumen itu sendiri dan letak geografis dari konsumen. Selanjutnya ada produk, itu berkaitan biasanya dengan objek fisik barang, meliputi standar barang, berat barang, dan pengemasan. Terus yang selanjutnya itu ada produsen itu sendiri. Nah, produsen itu sendiri biasanya berkaitan dengan sumber dana, kemampuan manajemen, dan pelayanan yang diberikan. Selanjutnya ada perantara. Nah, perantara itu sendiri berkaitan dengan pelayanan perantara, volume penjualan, serta ongkos penyaluran barang. Next, kita akan berbicara mengenai pihak-pihak dalam distribusi. Yang pertama ada agen, yang kedua ada maklar, yang ketiga ada importir, dan yang keempat ada eksportir. Nah, untuk agen itu sendiri itu adalah perantara yang melakukan pembelian ataupun penjualan dengan perjanjian atau biasa disebut dengan perwakilan dari perusahaan itu sendiri. Nah, untuk maklar itu perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Biasanya maklar-maklar ini seperti maklar tanah, maklar rumah, maklar kendaraan, dan sebagainya. Nah, importir. Importir itu sendiri biasanya itu membeli barang dari luar negeri untuk dimasukkan ke dalam negeri. Nah, ingat ya, kalau importir adalah membeli barang dari luar negeri untuk dimasukkan ke dalam negeri. Nah, untuk eksportir itu sendiri, itu bisa menjual barang yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri ke luar negeri. Kita membeli barang dari luar negeri untuk dijual ke dalam negeri. Nah, kalau eksportir itu nggak beda jauh, tapi kita itu menjual barang yang kita hasilkan di dalam negeri untuk dijual ke luar negeri gitu. Jadi bedanya cuma importir itu membeli dari luar ke dalam. Nah, kalau ekspor itu menjual dari dalam ke luar. Udah paham? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh dari agen. Ini seperti agen Aqua. Nah, yang kedua itu ada gambar maklar. Mereka lagi melakukan transaksi untuk sepertinya membeli rumah.
Nah, imported itu sendiri seperti di gambar itu biasanya di Bangkok ya, kalau baju-baju itu, baju Bangkok dan sebagainya. Nah, next itu selanjutnya ada eksportir, itu kita melakukan apa itu? Seperti ingin mengirim barang dari negeri kita, dari dalam negeri ke luar negeri melalui truk. Next, pihak-pihak dalam distribusi. Ini kita masih ke dalam pihak-pihak dalam distribusi. Yang pertama ada pedagang besar. Nah, pedagang besar itu adalah pedagang yang membeli barang dan menjualnya kembali ke pedagang lain dalam jumlah yang besar. Nah, seperti gambar di samping ini tuh biasanya bisa juga kita sebut toko kelontong, tetapi itu kayak levelnya lebih besar gitu loh teman-teman. Nah, biasanya dia grosiran gitu loh, jadi belinya dus-dusan ataupun pak-pakan. Biasanya nggak bisa eceran di sini. Nah, tadi kan ada pedagang besar, kita lanjut ke pedagang eceran. Nah, pedagang eceran itu sendiri itu membeli barang dari produsen atau pedagang besar, kemudian dijual langsung ke konsumen. Nah, seperti gambar di samping itu, ini tuh biasanya toko kelontong kecil. Ya, bukan kecil sih, maksudnya toko kelontong yang bisa menjual secara ecer, jadi secara pieces, satuan. Dan jika mau membeli banyak, itu biasanya harganya tetap satuan, seperti itu. Nah, next, mata rantai distribusi. Yang pertama itu ada distribusi secara langsung. Itu menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen tanpa perantara. Ingat di sini ada di garis bawah itu tanpa perantara. Ini tanpa perantara. Jadi langsung menuju konsumen, dari produsen kepada konsumen. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kan seperti penjual martabak. Nah, beliau ini menjual martabak dan contohnya saya itu membeli martabak beliau. Nah, itu jadi produsen langsung kepada konsumen tanpa perantara. Jadi barangnya akan langsung saya bawa, akan langsung saya konsumsi, begitu. Nah, selanjutnya ada distribusi tidak langsung. Nah, jika tadi ada distribusi secara langsung, nah kalau di sini itu distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung itu menyalurkan dari produsen kepada konsumen melalui perantara. Seperti contohnya, ini ada gambar. Produsen nanti disalurkan lewat dulu pedagang besar. Nah, pedagang besar itu disalurkan ke pedagang kecil. Nah, pedagang kecil disalurkan lagi ke pedagang eceran. Nah, pedagang eceran baru disalurkan kepada konsumen. Jadi, distribusi tidak langsung itu ada perantaranya, seperti produsen, pedagang besar, pedagang kecil, pedagang eceran, dan baru kepada konsumen. Oke, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. See you and bye-bye guys.